Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabatnya. Selanjutnya, khatib berwasiat menyampaikan satu pesan, yaitu pesan takwa, mengajak, mengingatkan khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk hadirin. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan semuanya dengan berpasang-pasangan. Allah ciptakan langit, Allah juga ciptakan bumi. Allah ciptakan laki-laki, Allah juga ciptakan perempuan. Allah ciptakan tangan kanan dan Allah ciptakan juga tangan kiri dan seterusnya. Sampai Allah ciptakan kematian, Allah juga ciptakan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang sudah pernah merasakan hidup, segala sesuatu yang sudah merasakan hidup harus pula merasakan yang namanya kematian. Jangankan kita manusia, jangankan pohon, jangankan binatang, malaikat Israel pun yang telah ditugasi oleh Allah untuk mencabut seluruh nyawa manusia dan beberapa malaikat juga bakalan merasakan yang namanya kematian. Suatu ketika nanti apabila sudah seluruhnya nyawa manusia tercabut oleh malaikat Israel, Allah akan tanya, wahai malaikat Israel, sekarang siapa yang masih hidup? Dikatakan oleh malaikat Israel yang masih hidup tinggal beberapa malaikat, yaitu malaikat Israel, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Allah katakan dan perintahkan cabut nyawa mereka. Dan apabila sudah seluruhnya dicabut oleh malaikat Israel, Allah akan tanya lagi, wahai malaikat Israel, sekarang siapa yang masih hidup? Dikatakan oleh malaikat yang hidup tinggal saya, ya Allah. Sekarang aku katakan dan perintahkan cabut nyawa kamu sendiri. Karena sudah menjadi ketentuan aku, keputusan aku, segala sesuatu yang sudah merasakan hidup harus pula merasakan yang namanya kematian. Dan kematian tidak mengenal umur. Bayi yang baru dilahirkan mati, ya pantas. Masih muda, gagah, kuat, mati, ya cocok. Sudah tua, keriput ubanan, mohon maaf, mati lebih pantas dan lebih cocok. Artinya kita tidak bisa berhindar dari kematian. Mungkin pernah mengira kita ada orang yang kebal, tidak mempan dibacok, pamer diri tidak mempan ditembak, pamer diri tidak mempan dibakar. Tapi ketahuilah, tidak ada orang yang kebal dengan kematian.
Nggak usah dibacok, nggak usah dibakar, nggak usah ditembak, diemin aja, mati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sini saya tidak akan membahas bagaimana kematian dan prosesnya. Yang ingin saya bahas adalah tentang penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa sih penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia? Sementara belum pernah kita mendengar orang menyesal terhadap kematian, yang mungkin pernah kita mendengar orang menyesal menjadi seorang pejabat. Mungkin pernah kita mendengar seorang suami nyesel punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4. Perhatian bagi mereka orang-orang yang punya istri lebih dari 1 tidak adil, nanti di yaumil qiyamah menghadap Allah dengan jalan miring. Oleh karena itu adillah terhadap istri kalau lebih punya istri dari 1. Mungkin pernah kita mendengar orang menyesal telah beli ini, kenapa nggak beli dan lain sebagainya. Belum pernah kita mendengar orang menyesal terhadap kematian. Kenapa? Karena yang mati belum pernah kembali lagi ke dunia. Walaupun demikian, belum pernah kita mendengar orang menyesal terhadap kematiannya. Allah telah menjelaskan, Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Lalu di ayat yang kedua dalam surah Ibrahim ayat 44, Rabbana akhirna ila ajalin qarib wa natabi rusul. Dan dalam surah Asy-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa syamina farjina na'mal sholihan inna mukil. Inilah ketiga ayat yang telah menerangkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Namun penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena hidup ini cuma sekali. Sekali gagal kita menghadapi hidup ini dengan baik, maka kita akan menyesal, mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Tapi bagi mereka orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang smart, yang bisa memaafkan hidup yang cuma sebentar ini, kalau kita lihat standar Nabi Muhammad 63 tahun, maka kita akan merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Di mana ketika itu ada orang-orang yang telah meninggal, dia menangis, merengek minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, akhirkan ajalku, tunda kematianku, ila ajalin qarib, sebentar saja, sebentar. Beri aku waktu seminggu, kalau enggak seminggu ya sehari, kalau enggak sehari 1 jam, kembalikan aku ke dunia. Apabila kau kembalikan aku ke dunia, aku ingin menjadi orang-orang fa'asaddaq. Apa itu fa'asaddaq? Yaitu orang-orang yang mau bersedekah. Ini rupanya penyesalan orang-orang kaya yang ketika di dunia ia tidak pernah bersedekah. Ia pelit, datang petugas masjid ke rumahnya untuk membaikan renovasi bangunan masjid, dia diem dan cuek saja. Datang petugas ke rumahnya untuk minta sumbangan anak yatim, doa apa, fakir miskin, sama dia diem dan cuek saja. Dia tahu tetangganya ada fakir miskin tidak makan, dia masa bodoh. Dia lihat tetangganya ada anak yatim tidak sekolah, bahkan kelaparan, dia tidak peduli. Hidupnya hanya memungkinkan diri sini berfoya-foya, mengatakan bahwa uangnya adalah uangnya, hartanya adalah hartanya. Bahkan ada, mohon maaf, ada orang-orang kaya yang makin picik pikirannya. Ada orang yang minta sumbangan, enak saja tinggal minta, emang nyari duit gampang. Enak saja tinggal minta, emang ini duit bapak kamu, dan lain sebagainya. Nanti orang-orang kaya yang seperti ini, begitu ia meninggal dunia, ia akan menyesal. Dia akan sadar, baru menyadari bahwa hartanya, uangnya yang begitu melimpah tidak menemani dalam kubur. Dia sadar mencari bahwa uangnya, hartanya begitu melimpah tidak bisa membela apapun nanti pada hari kiamat. Bahkan orang-orang kaya semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Nanti kalau ada orang-orang kaya sama-sama orang miskin sama-sama masuk surga, yang duluan masuk surga adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin hisabnya sebentar. Bahkan nanti pada hari kiamat sebelum berkata dalam kubur, Allah akan tanya tentang beberapa perkara, yang salah satu perkaranya Allah akan tanya mengenai hartamu. Kau dapatkan dari mana, digunakan untuk apa, halal atau haram. Kalau kau dapatkan harta itu secara halal, sudah pasti ditanya kemana kau belanjakan, kemana kau keluarkan. Tapi kalau kau dapatkan hal itu secara haram, Allah tidak perlu nanya lagi digunakan untuk apa. Karena dari harta haram digunakan untuk bersedekah, Allah tidak akan terima. Dari harta haram digunakan untuk pergi haji, Allah tidak akan terima.
dari harta digunakan untuk berjihad di jalan Allah, Allah tidak akan terima. Intinya, kalau kau dapatkan harta itu secara haram, maka semua tidak akan diterima. Oleh karena itu, hati-hati tentang pencarian nafkah kita. Pastikan bahwa rezeki yang kita terima adalah halal. Bahkan ketika sahabat Rasulullah SAW yang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang kepada engkau. Orang kaya mah enak, dia sholat sebagaimana aku sholat, dia puasa sebagaimana aku puasa, dia bisa bersedekah sedangkan aku tidak. Ini sahabat Rasulullah yang miskin iri terhadap orang kaya, bukan karena ikir kaya-kayanya, tapi dia iri tidak bisa bernyanyi bersedekah. Kata Nabi, wahai sahabatku, walaupun kamu tidak punya uang, kamu tidak punya harta, bahwa ada sedekah yang lainnya. Kau mudahkan urusan orang-orang muslim, tidak menyulitkan, kau gampangkan, ya, itu adalah termasuk sedekah. Lakukan itu. Bahkan kuat tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Senyum terhadap wajahmu yang kemudian saudaramu, itu adalah sedekah. Lakukan. Ini yang pertama, tentang penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia, ingin dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang bersedekah. Lalu yang kedua, ketika itu ada orang yang meninggal dunia, ia menangis merengek minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Minta untuk menjadi apa? Wa akum minas sholihin, menjadi orang-orang yang soleh. Targetnya dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang soleh, bukan mencari jabatan, bukan mencari harta, wanita dan sebagainya, tapi targetnya ia dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karena jadikanlah diri kita orang-orang yang soleh. Apabila kita seorang karyawan, jadilah karyawan yang soleh. Apabila kita seorang pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Apabila kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang soleh. Nanti pada hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Subhanahu wa ta'ala satu tempat di padang mahsyar, di mana ketika itu dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang terlahir dunia ini akan dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Dan ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas, sungguh panas. Oleh karena saking panasnya dan lamanya, ada orang yang tenggelam setinggi lutut oleh keringatnya sendiri. Bahkan ada orang yang tenggelam seluruh badannya oleh keringatnya sendiri. Itu tergantung dari amalnya ketika ia hidup dunia. Namun ternyata pada saat itu ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Ada 7 golongan. Salah satunya adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Oleh karena jadikan diri kita sebagai pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil buat diri kita, buat keluarga kita dan masyarakat. Dari RT sampai presiden, itu pemimpin yang telah akan ditanya oleh Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipimpinnya. Adil atau tidak. Oleh karena itu, kalau ingin mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah pemimpin yang adil, tegakkan keadilan. Lalu yang ketiga, di mana ada orang-orang yang menangis mereka minta kepada Allah untuk apa? Dia taat kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir dalam surah Asy-Sajdah, Rabbana absorna wa syami'na farjina nama solian inna mungkin. Ia minta kepada Allah Subhanahu untuk apa? Dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang beramal soleh. Oleh karena jadikan mumpung kita masih hidup di dunia ini, jangan sampai ada penyesalan nanti. Ingat, suatu saat kita akan didatangi oleh malaikat Israel yang datangnya tiada ampun, dan datangan dia adalah satu misi, mencabut nyawa kita. Untuk itu mari sama-sama kita persiapkan amal ibadah kita untuk akhirat kita nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyati ajma'in. Wardallahu ma'al arba'atil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yashkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.